Halo semuanya, apa kabarnya? Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik dari seorang bapak yang cukup heran. Ya, ini sebagai catatan kritis, pandangan kritis, penuh pertanyaan yang banyak juga mewakili netizen tentunya karena Bahlil itu menjadi dokter tetapi menurut informasi kurang dari 2 tahun dan tentu ini kan dokter ya. Dokter itu pasti dia harus penuh dengan penelitian, penulisan jurnal-jurnal di jurnal internasional, ada syarat-syarat yang harus ditempuh dan kapan belajarnya, kapan masuk di ruang kelasnya, kayak gitu. Walaupun penjelasan dari UI itu ada kenapa Bahlil bisa menjadi dokter, tapi itu tidak menjawab sepertinya catatan-catatan kritis yang dialamatkan atas lulusnya Bahlil itu menjadi dokter dengan waktu yang singkat ya teman-teman. Nah, kita akan simak bareng-bareng nih bagaimana catatan kritisnya. Yuk kita lihat dulu videonya bareng-bareng. Saudara Bahlil Ini Lahadalia, ya. kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penyanggah. Mantap ya. Bahlil. Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSI MM, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara. Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi kajian strategik dan global dengan yudisium cum laude. Hari ini alma mater saya, Universitas Indonesia, sedang menjadi bahan pembicaraan sekaligus juga sebagian mentertawakannya. Seorang menteri yang juga ketua umum partai politik besar di Indonesia bisa menyelesaikan pendidikan doktornya dalam waktu 1,5 tahun atau 3 semester. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk saya. Universitas Indonesia, alma mater saya, biasanya pemberitaannya di media massa itu adalah tentang prestasi-prestasi hasil penelitian, kerjasama dengan pemerintah, dan temuan-temuannya. Atau berita tentang ranking di dunia. Karena Universitas Indonesia atau UI menjadi salah satu dari perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ranking 150 besar di dunia. Untuk prodi tertentu mungkin UI salah satunya. Satu-satunya yang menempati ranking 150 besar di dunia. Bayangkan. Dunia itu terdiri dari ribuan perguruan tinggi dan UI menempati posisi 150. Secara umum UI bersama UGM, ITB itu yang selalu menghiasi 200 besar perguruan tinggi di dunia. Jadi UI, ITB, UGM itu selalu menempati posisi 200 besar perguruan tinggi terbaik di dunia. Tapi 2 hari ini UI tampaknya
sedang menghadapi masa-masa mendung lah ya. Karena betul. tadi ada seorang pejabat tinggi negara yang juga ketua umum partai politik besar di Indonesia kemarin sidang disertasi menyelesaikan pendidikan doktor hanya dalam waktu 1,5 tahun atau cuma 3 semester. Saya sebagai alumni Universitas Indonesia dan saya juga menimba pendidikan doktor di 2 perguruan tinggi negeri, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Yang saya tahu syarat minimal menyelesaikan pendidikan doktor itu minimal 3 tahun atau 6 semester. Belum lagi persyaratan-persyaratan yang berat, yaitu kita harus menulis artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus. Dan setiap jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus itu tidaklah mudah kita artikel hasil penelitian kita itu bisa dimuat. Apalagi yang Q1, Q2, Q4. Biasanya kalau artikel kita yang udah sangat sempurna ditulis dalam bahasa Inggris kita kirimkan, itu paling cepat 6 bulan baru kita mendapatkan surat LOA, Letter of Acceptance, yang hasil review dari tim editor, tim reviewernya menyebutkan bahwa artikel kita layak untuk dimuat. Itu LOA-nya. Itu LOA-nya itu baru 6 bulan. Baru kemudian setelah itu diterbitkan. Dan itu biasanya 6 bulan kemudian, 1 tahun. Itu. Nah, selain itu juga tugas-tugasnya amatlah berat. Ya, tugasnya amatlah berat. Pengalaman saya kuliah di program S3 Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tugas-tugas kuliah dari para guru besar yang mengajar di program S3, program doktor itu benar-benar menguras waktu dan tenaga. Itu. Kalau orang tersebut benar-benar menyelesaikan pendidikan doktornya tanpa dibantu orang lain, aduh, itu benar-benar menyita waktu. Seperti saya itu benar-benar menyita waktu. Saya bukan hanya tugas kuliah karena saya dibiayai sendiri, tapi saya juga kan sambil mengurus kegiatan yang lainnya, termasuk ngelola perusahaan konsultan dan lain sebagainya. Juga termasuk sebagai dosen. Ya, tugas dosen aja berat. Membuat materi pengajaran, mengajar, menulis modul, memeriksa soal, membuat soal, memeriksa hasil ujian, kemudian juga tugas dosen lain adalah di Dharma Perguruan Tinggi mengajar, pengabdian pada masyarakat, penelitian, dan hasil pengabdian pada masyarakat serta penelitian kita itu harus dipublish di jurnal nasional atau menjadi buku. Seperti itu. Itu berat. Jadi tugas saya sebagai dosen itu sudah berat, ditambah lagi tugas saya sebagai mahasiswa S3 juga berat. Tentu lebih berat lagi tugas sebagai seorang menteri gitu kan. Namun bedanya menteri banyak duitnya karena gaji pokoknya aja sekitar 60 juta. Belum tunjangan-tunjangan lainnya, belum uang jalan. Kalau dosen kan kecil gajinya, tapi halal dan membahagiakan. Keras nah, ya, pengalaman saya kuliah di S3 di Universitas Brawijaya, selain tugas-tugas kuliah, tugas harian, tugas mingguan yang cukup berat, itu kita harus membuat proposal penelitian. Setelah proposal penelitian jadi, kita maju sidang proposal, kemudian maju sidang komisi, kemudian lagi sidang hasil penelitian dan lain sebagainya. Rasanya tidak masuk. Ya, rasanya tidak masuk akal itu kalimat terakhir dari Bapak Eman Sulaiman ya teman-teman, yang mengkritik apa ya, kok bisa ya? Ini menimbulkan banyak pertanyaan ya. Tadi Bapak Eman menjelaskan dengan sangat baik betapa menyita waktunya.
kalau kuliah itu tidak dibantu ya, untuk mengambil gelar doktor itu tidak dibantu, itu menyita waktu sekali. Apalagi seorang menteri yang kerjanya banyak ya, lalu kuliah harusnya sangat menyita waktu ya teman-teman. Lalu tadi juga dijelaskan bagaimana karya ilmiah itu tidak mudah, harus dimuat di jurnal yang diakui lah gitu ya, dalam bahasa Inggris, dan itu 6 bulan baru keluar apanya tadi, LOA-nya ya, letter of guarantee atau apa tadi ya. Jadi ada syarat, ada prasyarat yang berat. Itu kenapa disebutnya doktor, karena ya nggak mudah orang buat ke sana. Tapi saya memang pernah mendengar ya, isu jual beli dokter di Indonesia ini sudah tidak aneh. Teman-teman kalau buka YouTube atau apa, dengar orang-orang yang apa ya, yang concern pada isu-isu pendidikan itu suka mengangkat juga isu kalau di Indonesia ini jual beli gelar doktor gitu ya teman-teman, atau memperolehnya dengan mudah itu makin marak ya teman-teman. Perihal gelar doktor ini ya teman-teman, beda dengan jalur yang seharusnya ditempuh itu, di mana sebenarnya itu nggak mudah, penelitiannya harus bagus, harus ada jurnal internasional dan segala macam, kan itu yang umum. Tetapi demi kadang-kadang kebutuhan syarat jabatan misalnya, atau sekedar memperoleh gelar aja gitu ya, itu bisa diperoleh dengan mudah dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Nah, ini menjadi catatan kritis dari Pak Eman ini ya teman-teman, perihal tidak masuk akalnya gelar tersebut. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan bukan hanya pada orang yang mengerti, tetapi orang masyarakat umum pun mempertanyakan nih teman-teman. Itu teman-teman bisa cek di medsos, sangat banyak. Yaitu respon saya. Kalau teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.